Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. Dua kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat tiket terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. Dua kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang.
seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Lihat emoji ini. Aplikasi paling populer tahun 2021. Checklist bahasa Inggrisnya tik ditambah tok jadinya TikTok. Buat pemanasan, yang ini juga gampang. Yap, yang ini jelas aplikasi ramalan cuaca, weather app. Kalau emoji ini bagaimana? %71% warga Amerika memakai aplikasi ini dan jawabannya adalah Facebook. Ini emoji untuk soal keempat. Aplikasi ini penyelamat orang di seluruh dunia yang perlu menyimpan dan mengirim file besar secara elektronik, Dropbox. Ini dia satu set emoji lainnya. Ini aplikasi di Apple yang digunakan orang untuk menjelajah internet, Safari. Ada tiupan udara dan penginapan. Emoji ini menunjukkan aplikasi apa coba? Itu Airbnb, aplikasi populer yang memungkinkan penggunanya memesan rumah liburan di seluruh dunia. Sekarang, aplikasi apa ini? Ini PayPal, layanan pembayaran mudah yang digunakan banyak situs web. Lihat kedua emoji ini. Jawabannya adalah Angry Birds. Awalnya ini adalah mobile game di tahun 2009, sekarang sudah jadi waralaba dunia. Sekarang kita mulai yang sulit. Kaleng itu tin, pintu itu door, Tindor? Oh, Tinder, aplikasi kencan yang udah bikin 55 miliar pasangan berjodoh. Selanjutnya, ada ini.
Firefox, browser web buatan Mozilla. Kamu udah buka ini hari ini? Yap, Netflix pastinya. Sekarang, perhatikan ini. Diluncurkan pada April 2004, ini adalah aplikasi email gratis dari Google, Gmail. Yuk kita buat lebih susah. Perhatikan emoji ini. A ditambah maize untuk jagung dan tanda on. Aplikasi belanja paling populer di dunia, Amazon, didirikan tahun 1994 oleh Jeff Bezos dari garasinya. Dalam 30 hari, aplikasi ini menghasilkan 280 juta rupiah per minggu dalam penjualan. Emoji ini mewakili aplikasi apa? Siapa yang nggak pernah dengar Snapchat? Perhatikan ini. Ini aplikasi panggilan video bernama FaceTime. Aplikasi ini terkenal banget. Cermin mewakili kamu atau you, dan saat digabungkan dengan tube, kamu dapat YouTube. YouTube punya lebih dari 2,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Beberapa orang tak bisa membayangkan hidup tanpa aplikasi ini. Emoji ini mewakili Instagram. Ada sekitar 1000 foto di-upload ke Instagram setiap detiknya. Selanjutnya, jawabannya adalah Twitter. Burung biru terkenal menjadi maskot perusahaan ini pada tahun 2010. Ini melambangkan kebebasan dan kemungkinan tak terbatas yang ada di Twitter. Paus mana nih yang kelihatan paling beda? Yang di tengah, cipratan airnya paling kecil. Kamu bisa nemu emoji yang beda sendiri? Ini penutup matanya ada di kiri. Kalau ini gimana? Cari yang paling beda ya. Ternyata sulit juga. Bantu cari emoji yang beda sendiri dong. Oh, yang ini ya, mukanya noleh ke arah lain tuh. Kamu bisa nemu tas yang bentuknya paling beda nggak nih? Tas ini pasti lebih sulit dibuka, pengaitnya paling jelimet. Mana yang bukan harimau? Yang ini loh, dari perawakannya sih itu cheetah, bener kan? Oke, secepat apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Bener banget, yang ekspresinya seneng. Kamu bisa nemu bedanya kan? Lihat deh, rambutnya paling pendek. Emoji yang ini pasti sulit deh. Oh iya ya, matanya ngebuka sendiri.
Kalau kuda ini gimana? Moncongnya nggak berwarna putih. Kamu bisa nemu emoji yang paling beda nggak? Ya, alisnya gundul. Mobil mana ya yang paling unik? Bener, jendelanya lebih sedikit. Bantu cariin emoji yang paling aneh dong. Ketemu, gaya rambutnya paling beda nih. Kamu bisa lihat singa yang paling beda kan? Yang di sebelah bawah, kupingnya cuma satu. Lebah mana nih yang gak sama dengan kawanannya? Lebah ini. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak? Berteriak untuk menakut-nakuti singa? Atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis. Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab satu pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. Buktiin kalau bola ini nggak ada, ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai. Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa? Jawabannya adalah, bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. Ampun manusia serigala, ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur. Masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, "Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu?" Di situ ada 1 koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Saat lagi menyusuri hutan gelap, kamu ngeliat 1 pintu misterius. Setelah membuka pintu dan memasukinya, kamu beralih ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngeliat ada pink 1 lantai, kemudian memasukinya.
Semua perabotannya serba pink. Kucing berbulu pink mulai mengeong sambil mendekatimu. Kamu berjalan melewati koridor menuju tangga lantai 2. Apa warna tangga ini? Rumah ini nggak punya tangga, kan cuma satu lantai. Kamu dan ratusan petani lagi menyusuri padang pasir. Semua tanaman kalian mati karena kekeringan. Di sini sangat minim air. Kalian mulai berpindah di dekat laut untuk mulai hidup baru. Tapi saat ini awan tebal menyelimuti seluruh angkasa. Kilat menyambar di langit hitam dan hujan lebat membasahi bumi. Semua orang bersorak dan menari-nari di bawah hujan. Setelah beberapa detik, kamu basah kuyup dan mulai kedinginan seperti petani lain. Tapi ada satu pria yang paling aneh. Meski hujan deras, rambut di kepalanya sama sekali nggak basah. Gimana bisa? Dia gundul. Kamu terbangun oleh suara mesin pesawat yang sangat bising. Ingatanmu masih kabur karena kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu pun langsung bangkit dari kursi dan ternyata di pesawat ini cuma ada kamu. Tanpa pikir panjang, kamu langsung berjalan ke depan dan mengintip ke kokpit. Duh, gawat. Pilotnya juga nggak ada. Kamu melihat sekeliling untuk nyari parasut, tapi nggak ada apa-apa. Dan setelah ngintip keluar jendela, kamu semakin membulatkan tekad. Buka pintu daruratnya dan lompat dari pesawat. Dan saat mendarat di aspal, tubuhmu nggak terluka sedikit pun. Kok bisa sih? Bisa aja dong. Pesawatnya kan masih berhenti, dan kamu cuma berdiri di tanah. Bu Kepsek ngasih Lily ucapan selamat karena dia telah berhasil masuk ke sekolah sihir. Wanita itu kemudian minta para hantu untuk nunjukin kamar asrama Lily. Cewek itu langsung tertidur, tapi di tengah malam dia terbangun dalam kondisi melayang-layang di luar jendela. Dua murid lagi ngasih prank sambutan untuknya. Lily sudah ada di atap kastil dan dua murid bertopeng itu kemudian bilang, "Kami akan nurunin kamu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini." Ada 4 katak di baris vertikal dan 5 katak di baris horizontal. Lily harus mindahin 1 katak agar tiap barisnya terdiri dari 5 katak. Gimana caranya ya? Gampang aja, begini. Kedua murid itu nulis 5 kata di udara dengan tongkat sihir. Lalu mereka meminta Lily untuk mengamati semua kata itu biar dia bisa nemu kata yang paling beda. Apa kamu bisa nebak yang mana? Kata paku seharusnya dicoret dari daftar karena kalau ejaannya dibalik nggak bisa ngebentuk kata baru. Dua murid tadi membuka portal dan mendorong Lily ke dalamnya. Portal itu membawanya ke ruang bawah tanah angker dengan 3 pintu. Di belakang pintu pertama ada gorila lapar di tengah hutan belantara. Di balik pintu kedua ada sungai yang dihuni buaya lapar. Kemudian di balik pintu ketiga ada ular kobra yang sedang marah besar. Pintu mana yang harus Lily masuki? Dia harus milih pintu pertama. Pisang ini bisa mengalihkan perhatian si gorila. Keesokan harinya, Lily masuk ke kelas pertama. Tapi pintu kelasnya masih kekunci dan saat mendorong pintu itu, Lily ngeliat catatan teka-teki yang isinya, carilah detail yang aneh biar kamu bisa masuk. Apa kamu bisa tahu detail yang dimaksud? Ini sih bukan es. Setelah pintunya terbuka, Lily ngeliat pintu lain dengan teka-teki yang sama. Apa kamu bisa ngebantu? Huruf ini kelihatan paling beda. Di pintu terakhir juga ada teka-teki ini. Dan 2 detik kemudian, dia bisa masuk kelas untuk memulai pelajarannya. Detail apa yang dia lihat? Huruf ini.
Di tengah pelajaran, Bu Guru minta Lily untuk nyari 3 perbedaan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Bener, yang ini. Kalau 2 gambar ini gimana? Apa kamu bisa nyari bedanya? Wah, kecil-kecil banget. Apa kamu bisa ngebantu Lily untuk nyari tahu 3 perbedaannya? Mantap, tebakanmu bener kan? Lily pergi ke kantin untuk makan siang, 4 piring makanan tiba-tiba berterbangan di udara. Tapi teman sekelas Lily, Miko, ngingetin kalau cuma 1 hidangan yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu Lily milih makanan yang tepat? Spagetinya kelihatan enak banget ya, tapi kok di atasnya ada paku berkarat? Makanan ini nggak asli deh. Masa bisa tembus pandang? Salad ini mengandung cacing. Ih, nah kalau taco ini sih bisa dimakan. Setelah makan siang, Lily ikut pelajaran botani. Bu Guru pergi ke taman untuk metik buah dari pohon apel. Rupanya dia mau bikin ramuan khusus dari buah itu. Pohon itu punya 18 cabang dan tiap cabangnya punya 14 dahan. Tiap dahan punya 7 ranting dan tiap ranting punya 2 buah. Berapa jeruk yang bisa dipetik Bu Guru? Wah, tebakan Lily bener tuh. Apa kamu juga bisa nebak? Bu Guru nggak akan bisa metik jeruk dari pohon apel lah. Lily metik apel bareng Miko. Saat kembali, mereka ketemu 4 murid lain. Di dalam keranjang cuma ada 5 apel dan Lily harus bisa ngebagi semua apel itu secara merata, tapi tetap nyisain 1 apel di dalam keranjang. Gimana caranya ya? Dia bisa ngasihin 4 apel ke teman sekelasnya, kemudian nyisain 1 apel di keranjang untuk Miko dan kembali ke kelas bareng Miko. Sore harinya, Lily ngelihat salah satu teman sekamarnya pingsan di halaman belakang. Bu Kepsek langsung menginterogasi 3 tersangka. Miko tidur lebih awal dan baru terbangun oleh suara berisik. Lia lagi nonton drakor favoritnya, jadi dia nggak keluar kamar sama sekali. Karin lagi ngehias labu untuk dekorasi kamarnya dan dia nggak ngelihat ada kejadian aneh. Siapa yang udah bohong? Pasti Karin. Semua labunya masih utuh tuh. Hari berikutnya, gaun favorit Lily hilang dari lemarinya, lalu dia menanyai 3 teman sekamarnya. Lina bilang dia belajar di perpus sejak pagi. Kiki bilang dia baru pulang dari kencan, dan Vania nggak suka dengan semua jenis pakaian di dunia manusia. Dia juga nggak mau memakainya. Siapa yang udah bohong? Vania. Lihat topinya deh, bahan kainnya sama kayak gaun Lily. Kalau dia nggak suka pakaian manusia, kenapa dia malah memakainya? Setelah belajar mantra baru, Miko berhasil mengubah buku pelajarannya menjadi mobil mewah dan dia langsung ngajak Lily jalan bareng. 3 orang di pom bensin juga mau nebeng di mobilnya tuh, tapi semuanya kelihatan mencurigakan. Siapa yang harus Miko ajak? Pria ini nggak punya bayangan, pasti dia vampir kan? Cewek ini udah digigit vampir, sebentar lagi dia pasti juga jadi vampir. Bisa gawat kalau dia boleh nebeng ke mobil Miko, tapi cowok ini cuma manusia biasa. Oh yeah. Setibanya di kelas, Lily mendapat teka-teki lagi. 4 penyihir ini lagi baris di anak tangga, keempatnya menghadap ke arah yang sama. Penyihir keempat terpisah dari 3 penyihir lain oleh tembok penyekat. Tapi penyihir pertama bisa ngelihat penyihir kedua dan ketiga. Penyihir kedua cuma bisa ngelihat penyihir ketiga, sedangkan penyihir ketiga nggak bisa ngelihat penyihir lain. Penyihir keempat juga sama, dia nggak bisa ngelihat penyihir lain. Semua penyihir mengenakan topi dan mereka diberitahu 2 topi berwarna putih dan 2 lainnya hitam. Para penyihir ini nggak tahu warna topi yang mereka pakai, jadi mereka harus nebak warna topinya. Tapi mereka nggak boleh balik badan atau bergerak, dan mereka juga nggak boleh ngobrol dengan penyihir lain atau ngelepas topi mereka. Penyihir mana yang paling pertama nyebutin warna topinya? Dan kenapa bisa gitu?
Penyihir kedua akan nyebutin warna topinya paling pertama. Jadi begini penjelasannya. Penyihir 3 dan keempat nggak bisa ngelihat topi penyihir lain. Penyihir pertama ngelihat topi putih dan topi hitam. Dia juga tahu kalau topinya kemungkinan berwarna hitam atau putih. Penyihir kedua ngelihat satu topi hitam, tapi kalau dia juga memakai topi hitam, penyihir satu akan tahu kalau dia memakai topi putih. Karena penyihir pertama masih diam, penyihir kedua bisa narik kesimpulan kalau dia sendiri memakai topi putih. Lili, deret itu terdiri dari semua angka dan semua angkanya disusun sesuai urutan abjad. Bu Christine tiba-tiba pingsan saat dia mau ke bank. Citra kebetulan sedang lewat saat dia melihat wanita terkulai pingsan di sisi jalan. Citra kemudian menghubungi ambulans dan polisi dan Bu Christine segera sadar. Tapi ternyata seseorang telah mencuri uangnya. Dan tak lama kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu Citra dan 2 pejalan lain yang bernama Tio dan Muksin. Siapa pencurinya? Di sepanjang jalan ada jejak kaki 3 orang yang mengarah ke tubuh Bu Christine. Jejak pertama milik Bu Christine sendiri dan yang satunya milik Citra. Tapi ada juga 2 garis paralel yang berasal dari kursi roda. Jadi pencurinya pasti pakai kursi roda tuh. Siapa lagi kalau bukan Muksin? Bu Vira lapor polisi karena tetangganya Tony telah nyuri arca emasnya. Dia bilang, saya lagi ngebersihin debu di lantai atas dan tiba-tiba ada suara berisik yang bersumber dari pintu depan. Saat saya ngintip lewat jendela, tetangga sebelah terlihat keluar dari rumah ini. Saya langsung turun ke lantai bawah dan ternyata arca emasnya telah dicuri, Pak. Tapi menurut pengakuan Tony, saat itu dia nggak lewat rumah Bu Vira. Jadi Pak Polisi harus percaya sama siapa nih? Sama Tony dong. Suara vacuum cleaner sangat berisik, jadi Bu Vira nggak akan mungkin bisa mendengar suara di pintu depan dari lantai atas. Sari lagi ngerayain pesta ulang tahun. Dia tahu kalau kakaknya lagi berduaan sama cewek di dalam kamarnya. Tapi Sari nggak tahu pasti siapa orangnya. Karena super kepo, dia rela nunggu sampai mereka pergi biar dia bisa masuk ke kamar kakaknya sampai nemu petunjuk. Di pesta itu cuma ada 3 cewek, yaitu Yasmin, Winda, dan Sylvia. Jadi Sari langsung bisa nebak siapa yang dipacari kakaknya itu. Apa kamu juga tahu? Sylvia, lihat aja tuh, di kamar kakaknya ada jaket. Sylvia juga memakainya saat ikut pesta. Dari sejumlah foto berikut, cari semua keanehannya ya. Kamu udah siap? Langsung aja kita mulai dari foto pertama. Engsel dan handle pintunya ada di sisi yang sama tuh. Mana bisa dibuka kalau masangnya begitu? Kalau gambar ini gimana? Ada yang aneh nggak sih? Cewek ini nggak pakai kalung, tapi di dalam cermin ada gambar kalungnya. Gimana dengan gambar ini? Posisi angka 9 dan 11-nya ketukar tuh. Harusnya dibalik dulu. Yang ini pasti gampang, tapi kamu perlu jeli. Betul, gak ada lampu merahnya. Laras sedang mengadakan ekspedisi ke gurun selama sebulan. Jaringan internet di situ super lemot, jadi dia gak bisa sering-sering chattingan dan teleponan sama cowoknya. Tapi suatu hari, mereka bisa video callan dan obrolan mereka malah berakhir menyedihkan. Laras langsung minta putus. Kenapa gitu? Kamu perlu ngelihat detail di belakang tuh. Kelihatan banget sih kalau cowok Laras lagi dinner sama cewek lain. Gelasnya ada 2 dan di salah satu bibir gelasnya ada bekas lipstik. Sony lagi main-main bareng temennya di taman, tapi mereka harus segera pulang karena hujan mulai turun. Sony bergegas pulang karena dia nggak bawa jas hujan maupun payung. Tapi setelah hujan-hujanan selama 10 menit dan akhirnya sampai rumah, rambut di kepalanya nggak basah sama sekali. Gimana mungkin?
Sony gundul. Di dunia paralel, Bu Sinta lagi ngebujuk anak gadisnya Amel untuk pergi ke pesta. Tapi Amel pengen ngerjain PR aja, kan aneh. Bu Sinta sampai rela beli gaun cantik untuk anak kesayangannya itu, tapi lagi-lagi Amel tetap nggak mau. Bu Sinta nggak mau nyerah, jadi dia menjanjikan kalau Amel pergi ke pesta, dia akan ngebolehin anaknya itu ngerjain PR selama 16 jam setiap hari dalam waktu sebulan full. Kemudian Bu Sinta pergi ke pesta sendiri, dan setelah pulang, dia tahu kalau Amel nggak ikut ke pesta. Kok dia bisa tahu? Gaun baru Amel masih ditempeli label harga, berarti dia belum memakainya. Vita punya kakak super jenius dan usil yang selalu bikin jebakan di basement. Suatu hari Vita masuk ke basement untuk ngambil cucian. Setelah dia sampai di dalam, pintunya langsung terkunci dan gak bisa dibuka. Di situ ada 3 tombol dan Vita tahu salah satunya bisa dipakai untuk ngebuka pintu. Tapi 2 tombol lain bisa menyetrumnya. Untung kakaknya masih mau nolongin dengan ngasih petunjuk. Tombol mana yang harus Vita pilih agar dia bisa keluar dari situ? Kalau semua hurufnya disusun dengan benar, kamu akan melihat tulisan tombol ungu. Berarti tombol yang ini. Bu Hesti datang ke kantor polisi untuk minta mereka ngecekin suaminya, Pak Hendra. Dia bilang suaminya ada di kantornya saat dia menelepon. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara orang jatuh yang diduga sebagai suaminya. Dan sekitar 10 detik kemudian, dia menutup telepon tanpa bilang apa-apa. Bu Hesti meneleponnya lagi, lalu datang ke kantornya, tapi Pak Hendra nggak membukakan pintu. Petugas segera datang ke TKP dan melihat pria itu sudah pingsan. Dia tahu Pak Hendra nggak sendirian di situ saat insiden tersebut terjadi. Kenapa gitu? Gagang teleponnya udah ditutup tuh. Kalau Pak Hendra tiba-tiba pingsan, teleponnya pasti akan jatuh kan? Kamu bekerja sebagai petugas bagasi di bandara. 3 orang mulai mendekatimu sambil nyerahin koper mereka secara bersamaan. Kamu jadi kebingungan karena nggak tahu pemilik masing-masing koper itu. Lihat aja isinya, biar kamu bisa nyari tahu. Di situ cuma ada 1 cewek, jadi koper yang berisi gaun ini kemungkinan milik dia. Cowok yang punya gangguan penglihatan ini nggak perlu cermin, berarti koper ini milik pria botak. Dan pria botak ini nggak perlu sisir, jadi koper ini pasti milik cowok yang satunya. Lily pengen banget melihara kucing, tapi mamanya selalu melarang. Suatu hari, cewek itu nemu kucing di jalan, lalu membawanya pulang. Kalau ketahuan mamanya, pasti kucing itu akan dibawa ke tempat penampungan. Jadi dia mau ngumpetin si Anabul aja deh. Tapi saat wanita itu masuk ke kamar Lily, dia tahu kalau di situ ada kucing. Gimana caranya? Di bagian bawah dinding dan sofanya ada banyak cakaran tuh. Bu Yuni harus kerja shift malam. Nanda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Dia bertugas untuk ngecek kartu identitas calon pengunjungnya. Dan dia nggak boleh ngebiarin orang yang mencurigakan masuk ke klub. Oke, langsung mulai aja. Dia kelihatan baik-baik aja kok. Jadi sebaiknya dibolehin masuk aja. Kalau yang ini gimana? Jangan biarin dia masuk dong. Bulan dan tanggalnya kebalik tuh. Pasti SIM palsu. Coret. Oke, pengunjung selanjutnya. Perhatiin baik-baik ya. Boleh masuk apa enggak nih? Di dalam foto, cowok ini punya tato di lehernya. Tapi ternyata dia nggak punya tato tuh. Bikin curiga kan? Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Lanjut ke pengunjung berikutnya. Menurutku dia oke-oke aja, tapi cewek ini gimana ya? Dia kelihatan normal-normal aja kan? Boleh masuk? Oke, kita lanjut. Boleh masuk apa enggak nih? Wah, kata tanggal lahirnya kok bisa typo sih? Dokumen resmi nggak mungkin salah ketik. Jadi SIM ini pasti palsu. Sebaiknya jangan biarin dia masuk.
Dua kakak beradik ini bernama Mela dan Bella. Mela suka banget ngoleksi baju bagus dan Bella selalu minjem barang Mela tanpa izin. Saat Mela mau pergi ke pesta, dia nggak nemu baju atasan favoritnya. Kemudian dia ngetuk pintu kamar adiknya untuk nanyain. Bella langsung ngebukain pintu, tapi dia segera menutupnya setelah tahu kalau Mela mencarinya. Beberapa saat kemudian, Mela masuk ke kamar adiknya dan mulai nyari baju atasannya. Karena nggak nemu barang yang dicari, dia segera keluar. Sembari keluar kamar, dia ingat sesuatu dan langsung nemu baju atasannya. Memangnya baju yang dia cari ada di mana? Mela ingat saat Bella ngebukain pintu. Resleting hoodie-nya masih ngebuka, tapi setelah dia nutup pintu, Bella juga nutup resletingnya. Baju atasan itu lagi dipakai Bella. Saat lagi jalan-jalan di tengah hutan, Aryo nemu rumah besar. Setelah dia melangkah masuk, pintu di belakangnya langsung kekunci. Di depannya ada 3 pintu, di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Kalau Aryo berani lewat situ, kulitnya akan langsung meleleh. Di balik pintu kedua ada serigala lapar. Di belakang pintu ketiga ada jendela tapi nggak ada tangga. Gimana Aryo bisa nyelamatin diri dari situ? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja, dia kan baru aja masuk rumah. Berarti posisinya masih ada di lantai pertama. Dan untuk keluar dari jendela, dia nggak perlu pakai tangga. Pak Brahma kurang sreg dengan pohon besar yang tumbuh di rumah tetangganya. Pohon itu telah menghalangi sinar matahari. Dan suatu hari, setelah terjadi badai, dia senang banget karena pohon itu telah tumbang. Tapi tetangganya malah melaporkan Pak Brahma ke polisi. Sang tetangga ngerasa kalau Pak Brahma udah sengaja motong pohon itu. Dan Pak Brahma membantah semua tuduhan itu. Jadi mana yang bener nih? Patahan pohon yang tumbang diterpa badai pasti kelihatan berantakan. Kalau ini sih bekas gergaji dan pasti sudah ada yang menebangnya. Mungkin memang bukan disebabkan oleh Pak Brahma, tapi jelas bukan karena diterpa badai. Kiki suka banget seru-seruan. Dia cuma akan berkata jujur pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan di hari lain, dia akan berbohong. Suatu hari dia bilang, "Besok aku mau ngomong jujur." pada hari apa Kiki bilang begitu? Kalau dia bilang begitu saat dia berkata jujur, maka dia akan berbohong. Karena keesokan harinya, dia berbohong. Jadi dia bilang gitu pada saat dia bohong. Dan keesokan harinya, dia harus bohong juga karena dia udah bohong dengan bilang mau ngomong jujur. Dia cuma bisa bohong 2 kali berturut-turut pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, dia pasti mengatakannya pada hari Sabtu. Eka keracunan setelah pulang sekolah, detektif langsung menginterogasi semua teman sekelasnya. Seorang siswa cewek bilang dia ngelihat teman mereka, Marta, memasukkan sesuatu ke botol minum Eka, tapi nggak ada orang lain yang melihatnya. Marta bilang dia langsung pergi ke kafe setelah jam pelajaran usai. Cowoknya juga udah mengonfirmasi informasi ini. Petugas kafe bilang dia memang ngelihat Marta bareng cowoknya, malahan dia juga nunjukin rekaman mereka melalui kamera CCTV. Tapi Marta tetap ditangkap karena diduga telah meracuni Eka. Kenapa bisa gitu? Lihat aja foto Marta. Dia punya tai lalat di pipi kiri, tapi gambar cewek yang ada di kamera CCTV cafe nggak punya tai lalat yang sama. Ternyata Marta punya kembaran yang udah jadi kaki tangannya. Citra seorang arkeolog yang suka meneliti gua kuno, suatu hari dia terjebak di salah satu gua. Dia memang udah nemu jalan lain, tapi lokasinya saat itu berada di kedalaman 13,7 meter di bawah tanah. Jadi, Citra cuma bisa manjat. Setiap hari, dia bisa manjat setinggi 4,5 meter, dan di malam hari, dia akan tergelincir ke bawah sampai 1,5 meter. Berapa hari dia bisa keluar dari situ? 4 hari. Di malam pertama, Citra akan manjat sampai 4,5
4,5 meter. Tapi keesokan harinya, dia akan berada di ketinggian 3 meter. Di hari ketiga, dia akan sampai di ketinggian 6 meter. Kemudian di hari keempat, dia akan berada di ketinggian 9 meter. Lalu sore harinya, dia akan mencapai ketinggian 4,5 meter, kemudian keluar. Bularas lagi menghukum putrinya Dina karena Dina mendapat nilai jelek. Tapi saat itu dia harus masuk kerja shift malam. Cuaca malam itu cukup hangat dan berseri. Seperti dugaan Bularas, anaknya diam-diam telah keluar rumah untuk pergi ke pesta. Gimana dia bisa tahu? Kalau diperhatiin baik-baik, mobil ini udah pindah posisi dari kondisi semula saat Bularas berangkat kerja. Artinya, malam itu Dina udah mengendarai mobilnya. Wah, bandel!